memperingati Hari Pendidikan Nasional yang seharusnya jatuh pada tanggal 2 Mei 2022, pemerintah mengeluarkan surat edaran di mana peringatan tersebut diundur menjadi tanggal 13 Mei 2022. Anak-anakku yang kami banggakan, peringatan ini tidak hanya sekedar peringatan saja, di mana kalau kita buka di Google atau mungkin buka di kabar-kabar berita, kenapa ada Hari Pendidikan Nasional? Salah satunya tentu kita akan mengingat salah satu tokoh pendidikan di Indonesia, yaitu adalah Bapak Ki Hajar Dewantoro, atau sering disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Dengan semboyan-semboyan pendidikan kita, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayan. Slogan-slogan tersebut banyak terpampang di sekolah-sekolah, baik dari TK, SD, SMP maupun SMA, yang menjadi salah satu dasar pondasi kita dari dunia pendidikan. Baik, anak-anakku semuanya, semoga dengan diperingatinya Hari Pendidikan Nasional ini nantinya akan menjadi satu titik bagi kita semuanya untuk benar-benar dapat menempuh pendidikan dengan baik dan dengan layak. Tentu kita ingat, kalau kalian tanya kepada bapak ibu kalian, umi abi kalian, atau kakek-kakek kalian, bagaimana dulu kita harus menempuh pendidikan itu dengan sangat susah payah. Tidak memakai alas kaki, buku satu dibuat bergantian, harus jalan kaki, transportasi tidak semudah yang kita miliki sekarang ini. Atau mungkin ketika kita mau jajan, kalau sekarang kita ke Abi Umi Mart mungkin satu hari bisa habis 50.000, tapi kalau zaman dulu ya 50.000 mungkin bisa saja senilai dengan 500 rupiah, 300 rupiah sudah dapat soto. Kalau sekarang 5.000 rupiah atau 3.000 rupiah baru bisa dapat bakso. Nah, disitulah esensi pendidikan. Pendidikan tidak hanya untuk mencerdaskan kalian saja. Kalian pinter masalah fisika, kalian pinter masalah matematika. Tetapi tuntutan pendidikan di zaman saat ini yaitu adalah pemerintah sedang menggalak-galakannya untuk pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Jadi tidak hanya pintar dari segi otaknya saja, tetapi juga harus pintar dari segi manajerial hatinya. Kenapa? Karena hati itu adalah benda yang sangat kecil. Tatkala kita hatinya tidak baik atau kurang baik, maka nanti apapun yang kita pikirkan, yang kita tindakan, maka akan hanya menguras energi kita untuk hal-hal yang tidak baik juga. Tetapi apabila hati kita ini baik, pikirannya positif, ya, pikirannya positif, maka pikiran dan tindakan kita akan menjadi positif juga. Beberapa tahun yang lalu, mungkin hampir satu dekade atau 10 tahun yang lalu, di tahun 2012-2013, ada salah satu mahasiswa yang kuliah di luar negeri, salah satu orang Indonesia, kalau tidak salah namanya adalah Mas Riki. Mas Riki, beliau mengambil salah satu pendidikan jurusan S2 di sana. Kalau tidak salah tekniknya ada teknik fisika juga, ya. Kemudian disambung dengan di teknik mesin. Ya. Beliau berhasil mengembangkan salah satu teknologi yang cukup mutakhir di zaman tersebut, yaitu adalah pengembangan mobil listrik. Mobil listrik. Akhirnya pemerintah Indonesia sedikit banyak melirik hasilnya tersebut. Kemudian ada satu tokoh yang meminta Mas Riki itu untuk pulang ke Indonesia. Sebetulnya tidak mau pulang ke Indonesia, ya, karena tahu bagaimana situasi yang ada, ya, dengan dunia pendidikan kita. Nah, akhirnya maulah Mas Riki itu pulang ke Indonesia, kemudian mencoba untuk membuat 2 atau 3 mobil listrik, ya, yang
hampir seperti sport car ya. Dia membuat, kemudian diuji coba, tapi Qadarullah memang dari pemerintah belum bisa memberikan izin, atau kalau dalam bahasa kemesinan itu nanti ada uji emisinya ya. Dia tidak lulus uji emisinya sehingga tidak dapat dipakai di Indonesia. Kemudian dipakai di mana akhirnya? Kemudian kendaraan-kendaraan tersebut akhirnya hak pembuatannya dibeli oleh negara tetangga kita. Siapakah negara tetangga kita? Malaysia. Akhirnya mobil-mobil tersebut tidak berlabel Indonesia, tetapi berlabelnya adalah Petronas. Nah, maka dari itu anak semuanya tentu Indonesia memiliki bakat. Indonesia memiliki bakat, dan Indonesia ini memiliki potensi-potensi yang sangat luar biasa. Mungkin salah satunya yaitu adalah kalian yang saat ini berada di depan kami. Maka di dalam pendidikan, sekali lagi saya pesankan kepada kalian semuanya, tidak hanya kita mengejar pintar di masalah akademis saja, tidak hanya kita mengejar pintar hafalan 30 juz saja, tetapi kita juga harus mengejar pendidikan karakter kita, adab, budi pekerti kita. Insya Allah dengan itu nanti ya, maka kita bisa jadi akan dibuatkan patung. Di zaman dulu ada salah satu tokoh Islam yang sampai saat ini patungnya masih ada di Cordoba, Spanyol sana. Dia salah satu orang yang sangat luar biasa juga di dalam dunia pendidikan. Dia mencetuskan ya, awalan dari pesawat. Dia bernama Abbas bin Firnas. Abbas bin Firnas disebut juga sebagai manusia burung. Kenapa kok disebut sebagai manusia burung? Karena beliau loncat dari gedung yang paling tinggi, tempat yang paling tinggi, untuk menguji coba sayap yang ditempelkan di tangan untuk uji coba penerbangan. Sehingga dari zaman itulah kemudian ya, teknologi atau rancangan bangunan dasar dari pesawat mulai diterapkan. Dan di masa itu masyarakat Islam seluruh dunia itu disebut sebagai masa kegelapan atau disebut sebagai masa the darkness ya. Tetapi dalam dunia Islam tidak disebut sebagai the darkness ya. Tapi malah justru sebaliknya, yaitu adalah masa keemasan Islam. Nah, semoga dengan diperingatinya Hari Pendidikan Nasional ini, anak-anakku semuanya, para bapak ibu guru, asatizah, kita dapat bersinergi bersama untuk memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya memajukan pendidikan yang berada di lingkungan pondok pesantren kita di SMA TQ dan juga di SMP TQ Abi Umi. Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2022. Pimpin pemulihan, bergerak untuk merdeka belajar.